南无阿弥陀佛，南无阿弥陀。Senggoan Kacin King, Raja Dewata yang Maha Mulia Gyokte bertahta di surga tingkat ke-9. Beliau adalah nabi yang suci sejak zaman purba, rela berkorban membendung banjir dari utara, berkorban menyelamatkan seluruh makhluk hidup di semesta alam ini. Seluruh makhluk hidup dalam semesta ini berhutang budi padanya. Jasa dan pahalanya tak terukur besar dan tingginya. Selama hidup berhati bajik dan penuh cinta kasih, sifat dan perilakunya selalu menjunjung tinggi peradatan, berkorban diri demi kepentingan umum, menolong manusia mencapai jenjang tertinggi. Roh suci tetap abadi sepanjang masa, senantiasa bertahan dalam bumi dan langit. Berbagai aliran memuja kemuliaannya, memberi kasih sayang dan menegakkan keadilan. Arwahnya bersemayam di sorga tingkat ke-9, bertekad senantiasa menolong umat manusia. Di angkasa raya beliau juga adalah raja di raja. Dengan bijaksana memberi nasihat umat manusia, firman Gyokte mengutus Taipek Sengkun, para malaikat bintang turun ke dunia, menerima firman yang diturunkan tertulis, terbagi dalam 3 bab, bagian 1, 2, dan 3. Seluruhnya sudah tertulis dalam naskah itu. Bahasa aslinya mudah dimengerti. 5 huruf jadi 1 kalimat, namanya Senggoan Ka, tak lain tak bukan Giok Hong King adanya. Isi buku itu mengutamakan berbakti setia dan dapat dipercaya, mengerti sopan santun dan adil, tahu malu dan mawas diri. Giok Hong Siang Te yang Maha Kasih, senantiasa menjalankan 8 adat kesopanan. Kitab suci Nabi diturunkan ke dunia. Kalau dibaca malaikat dan setan memujanya, tua muda membaca dan mentaatinya. Segala urusan akan aman sentosa dan tentram. Mayapada terbagi dalam 3 batas alam semesta. Semua dalam pertimbangan dan putusan yang maha mulia. Pandangan matanya berkilau tajam bagai kilat. Tidak akan sedikit pun lolos dari penglihatannya. Berdiri di samping kanan dan kiri. Mereka adalah anak-anak suci yang siap menolong penderitaan dan memberi cinta kasih. Selama hidupnya rela memotong daging di tubuhnya. Untuk menolong para fakir miskin sebagai obat mujarab, selalu menyandang 7 buah pusaka, dapat dirubah menjadi segala macam bentuk sesuai keinginan hati. Tangan memegang sepasang pedang naga, sebagai pengiring dan pelindung Giok Hong Kong, bintang utara dan bintang selatan, adalah pembesar kepercayaan Giok Hong Siang Te. Segala urusan kehidupan dan kematian di dunia, menjadi wewenang bersama kedua malaikat bintang ini. 5 panglima besar halilintar, wibawanya menggetar timur dan barat, membawahi ribuan laksa bala tentara. Seluruhnya adalah barisan pasukan langit. Tridharma dipimpin dan diurus para nabinya. Semua mengemban cinta kasih, luhur budi dan bijaksana. Ajaran ketiga agama sama tinggi sama rata. Semua hormat, sujud dan pasrah kepadanya. Para dewata yang berada di 9 tingkat di luar sorga. Para malaikat yang berada di puncak-puncak gunung besar. Semua tunduk dan patuh atas perintahnya. Demikian pula seluruh dewa-dewa bumi di seluruh pelosok dunia menghormatinya. Senggoan Kacin King. Keberadaannya selalu memperoleh sorotan mentari, rembulan dan bintang. Ajarannya menggetarkan bumi dan langit. Keluhurannya akan abadi sepanjang masa. Sabda-sabda suci ajarannya menjadi mustika dalam ketiga agama. Senantiasa menjadi yang paling tinggi. Dapat menjadikan manusia biasa menjadi nabi. Dapat menuntun arwah yang sesat menempuh jalan benar. Giok Hong Siang Te memperlihatkan kebesaran wibawanya. Cinta kasihnya senantiasa ditegakkan dalam kasih sayang, setia dan keadilan. Cinta kasih dan kesetiaannya ibarat terangnya cahaya mentari dan rembulan. Budi weningnya terus bertahan bersama Yang Maha Kuasa. Berjuta-juta bencana dapat disingkirkan. Menyelamatkan banyak makhluk hidup di dunia. Tekadnya menolong segala penderitaan dunia. Menolong segala kehidupan yang ada. 3 bab dari ajaran kitab suci ini, merupakan sumber utama dari segala ajaran agama. Para simbing, nabi, Buddha, dan dewa-dewa, menyebarluaskan ajaran yang utama. Agama Konghucu, agama Buddha, agama Tao. Semua boleh membaca dan menghafalkannya. Di kelenteng, vihara, atau di mana saja. Para simbing, para hutko akan menyambut dengan senang hati. Bab pertama dari Senggoan Ka, kalau sering dibaca akan menyingkirkan bencana. Para dewata akan memberi berkah besar, mendukung dan melindungi mereka yang membaca kitab ini. Bagian kedua Senggoan Ka, mewartakan berita gembira dari angkasa raya. Akan Iahiria seorang raja di bumi pertiwi. Dia bukan lain adalah Giok Hong Kong. Namanya Giok Hong Taite. Banyak orang menyebutnya Tian Kong. Selama keberadaannya menggetarkan bumi dan langit, pemeluk segala agama sama hormat dan tunduk padanya. Bertahta di Kimlan Keraton Utama, khusus mencatat kebaikan dan kejahatan. Mengenakan mahkota emas di kepalanya. Berpakaian jubah naga emas. Perawakannya tinggi lagi besar. Alisnya tebal, wajahnya ganteng. 5 baris jenggotnya tampak rapi dan teratur. Gagah lagi berwibawa sungguh bukan main. Hati nan lulas asih dan penuh kasih sayang. Sehingga terciptalah Senggoan Kak ini. Mengisahkan peraturan hukum Tuhan. Bagi umat manusia yang belum juga mau mengerti. Di antara angkasa dan semesta ini. Perubahan menciptakan bintang-bintang. Bertunggal ika dalam jarak berlaksai-yaksai jauhnya. Menjadikan semua benda dan manusia yang tercipta berbeda bentuknya. Bola-bola dunia itu berbeda-beda. Ada kalanya terjadi keretakan dan pecah. Sungai Perak tampak semakin jauh. Hampir mendekati pintu langit ke-9. Di sorga tiada pagi atau malam. Kapan saja selalu terang benderang, yang tampak hanyalah sinar mentari, menyinari berjuta-juta bintang. Dunia berada di tengah, Mayapada di dunia, segalanya tercipta dari perubahan.
segala perubahan terdapat nama yang berbeda. Di dalam dunia yang sudah maju peradabannya, tiap agama memuja dewa atau nabi yang berbeda. Semua mempunyai kekuatan gaib yang amat besar, sampai melampaui bola dunia yang lain. Takkan habis masalah bola dunia dibicarakan. Cuaca yang selalu berubah dan benda-benda yang berbeda. Kecuali mempunyai budi uning, barulah bisa bertempat tinggal di antara bintang-bintang. Perubahan selalu timbul di bumi dan langit. Semua terkendali dari atas. Dalam segala persoalan di dunia ini, seluruhnya sudah ditata dari tangan Giok Hong. Mentari memancarkan cahayanya di siang hari, menyinari segala kehidupan ini. Positif dan negatif berputar silih berganti. Perubahan terus terjadi tiap hari. Rembulan dan bintang adalah pusaka kehidupan. Cuaca merupakan akar bagi kehidupan. Awan dan mega menurunkan hujan. Semua itu dikuasai oleh Gyokte yang dibantu oleh para malaikat bintang. Musim dingin tiba, musim rontok pun berlalu. Pada saat musim semi, panas, rontok dan dingin. Setahun dibagi 4 musim, memudahkan pembagian waktu untuk bercocok tanam. Semesta ini tercipta sejak zaman purba. Antara manusia dan hewan tak jauh berbeda. Berebut daging menghirup darahnya, bertelanjang badan bertempat tinggal seadanya. Pada masa itu manusia belum mengenal rasa malu. Tiada sanak tak kenal kadang. Artinya mereka belum mengenal budaya. Segala perbuatan dilakukan. Gyokte yang bajik merasa tidak tega. Memberi perintah kepada para malaikat bintang. Turun ke dunia menitis hidup di alam semesta. Menuntun mereka menjadi manusia yang berbudaya. Sejak dahulu kala hingga sekarang. Para pencipta turun-temurun. Biar dia raja atau menteri. Dan juga para pemimpin. Para malaikat bintang yang berada di atas langit. Semua turun ke alam semesta atas perintah Gyokte. Makmur jaya atau runtuh musnahnya nasib suatu negara. Dari zaman ke zaman semua sudah dibagi rata oleh Yang Maha Kuasa. Wibawa roh suci terpancar dari sorga tingkat ke-9. Sampai sekarang masih memberi pertolongan di dunia fana. Dilandasi hati yang ulas asih penuh keikhlasan. Jangan mengajukan permohonan dengan perkataan yang bukan-bukan. Di dalam rumah menyembah Giok Hong. Harus patuh sesuai petunjuk Senggoan Kak Chin King. Harus berdharma mengembangkan kasih sayang dan menegakkan keadilan. Perbuatan harus dilandasi sifat bajik. Dalam negara berlaku undang-undang. Jangan menyalahi aturan dan melanggar hukum. Tekun dan rajin bekerja untuk menambah penghasilan. Pasti mendapat restu Tuhan, percaya dan mengagungkan Senggoan Kak Chin King. Demi keselamatan diri sendiri, di rumah atau berada di mana saja. Segala urusan pasti berjalan lancar dan beres. Sabda-sabda suci dalam kitab ini sungguh murni dan jujur. Dapat mengundang malaikat mengusir setan. Setan iblis atau siluman pasti bertekuk lutut dan menyembah. Segala roh sesat dan jahat pasti menyingkir. Bila Senggoan Kak Chin King disimpan dalam rumah, dapat menyingkirkan bermacam gangguan, mengamankan rumah dan memusnahkan sial. Simpan dan pertahankanlah dalam keadaan utuh dan bersih. Bagian kedua Senggoan Kak Chin King dapat mengundang segala macam rezeki dan berkah. Giok Hong berhati bajik dan arif bijaksana. Kalau ada permohonan pasti dikabulkan. Bagian akhir Senggoan Kak Chin King. Bagian hukum Tuhan yang diturunkan oleh Giok Hong Taite. Arif bijaksana juga harus cinta kasih serta adil. Rajin belajar, harus diingat dalam sanubari. Tiap hari membacanya sekali. Nasibnya pasti cerah dan benderang. Giok Hong menganjurkan supaya menjalankan cinta kasih serta berlaku adil terhadap sesamanya. Banyak membaca mengundang banyak rezeki. Korban jiwa untuk menegakkan cinta kasih. Mengorbankan nama untuk menegakkan keadilan. Nabi Hongcu dan Bengcu pernah memberi petuah. Kepada para nabi itulah kita harus banyak belajar. Entah laki atau perempuan terutama muda-mudi. Dengarlah dengan tekun dan teliti ajaran suci nabi. Rajin belajar dan teladanilah ajaran para nabi. Jaya makmur akan selalu mendampingimu. Ayah bunda melahirkan diriku. Setelah dewasa menjadi manusia berguna. Sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Kecuali berbakti juga harus hormat terhadap bumi dan langit. Budi ayah bunda adalah yang paling besar. Ibarat mentari yang cemerlang di angkasa. Siapa berani memaki dan mencemarkan nama baik orang tua, berarti juga berkhianat kepada Tuhan. Dalam sejarah pernah muncul 24 anak berbakti. Nama harum mereka tercatat di sorga. Bakti anak terhadap orang tua sudah terjadi sejak zaman dahulu. Bakti mereka sungguh amat mengharukan. Tinggal serumah jangan timbul lain pikiran. Kalau ayah bijaksana anak pasti berbakti. Kakak sabar adik mengalah semuanya pasti rukun. Ratusan macam rezeki pasti mudah diraih. Duduk diam memikirkan yang sudah lalu. Jangan membicarakan urusan tetek bengek, memuji orang secara berlebihan. Hukum Tuhan akan memberi putusan sewajarnya. Banyak ngomong pasti kehilangan kontrol. Kalau bicara jangan menyalahi orang lain. Kalau tidak membina diri menenteramkan hati. Salah-salah ketimpa malang dan susah. Tiada angin menimbulkan gelombang. Tiada persoalan menimbulkan gara-gara. Membuat orang sedih dan dendam. Bencana selalu mengancam dirinya. Bicara dengan suara keras adalah sikap yang jelek. Pantang mengeluarkan perkataan jorok dan kotor. Memaki orang atau berani bersumpah segala. Semua itu akan menimpa diri sendiri. Watak yang keras banyak urusan. Bencana dan kesulitan selalu ada. Lawan dan musuh ada di mana-mana. Hal ini perlu direnungkan dengan sabar. Bertengkar akan menimbulkan perkara pengadilan. Menang maupun kalah sia-sia belaka. Menahan diri akan memperoleh rezeki. Segala persoalan tentu diketahui Tuhan. Berbuat bajik dan bijaksana dihormati orang. Damai dan tentram segala cita-cita tercapai. Dapat memaafkan adalah perbuatan cinta kasih dan adil. Membatasi diri sendiri yang berwatak keras. Hukum Tuhan dalam Senggoan Ka. Memberi nasihat kepada manusia di dunia.
menyempurnakan perilaku, cinta kasih, adil dan bermoral. Semua ini merupakan pokok kehidupan. Beras, gandum, kacang, ubi dan cantel adalah bahan keperluan hidup manusia. Tidak boleh sembarang dihamburkan, harus diketahui tidak mudah diperoleh. Bubur dan nasi ibaratnya jiwa manusia. Siapa tidak makan takkan bisa bertahan hidup. Bahwa Anda tumbuh di atas bumi, harus tahu untuk bisa hidup dan tumbuh itu tidak mudah. Demikian juga terhadap hewan, hindarkan penyembelihan yang tak perlu, kecuali ada keperluan yang tepat alasannya. Baru boleh memotongnya, menghambur-hamburkan tanpa aturan, dosa akan ditentukan oleh Tuhan. Segala benda di dunia diciptakan oleh alam. Kalau dihamburkan percuma pasti merugikan. Baik dan buruk tiada bentuk tanpa bayangan. Dipandang pun tak ketahuan jejaknya. Dihisap juga tidak terasa baunya. Namun keberadaannya secara nyata di antara kita. Mendalam cinta Giok Hong terhadap umatnya. Setiap patah katanya merupakan petuah yang berharga. Mencintai rakyat seperti mencintai diri sendiri. Hati Tuhan tak pernah mendua. Hidup manusia di dunia ini. Hati-hati mematuhi aturan adalah yang utama. Kalau tidak bekerja secara halal, kesalahan dan pelanggaran selalu terjadi di depan mata. Berjudi dan berbuat cabul hanya merendahkan diri sendiri. Harta benda sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Kerukunan keluarga adalah yang utama. Rajin bekerja nilainya melebihi ribuan kati emas. Kalau sudah gila judi, keluarga berantakan harta benda pun ludes. Lekaslah bertobat mulailah membaca kitab suci. Anak istri senang gembira. Manusia mana tak berbuat salah. Tahu salah segera mengubahnya. Meski segalanya sudah terlanjur, harus menjadi peringatan untuk anak cucu. Dalam kitab ini diajarkan cara bagaimana memuliakan budi uning. Manusia hidup harus membina diri. Dalam segala persoalan tidak lupa Tuhan. Berbahagialah memperoleh banyak rezeki. Jujur adalah pangkal kehidupan. Jadikan dirimu sebagai manusia yang berbakti. Hukum Tuhan memberikan ganjaran. Kalau tidak jujur segala urusan takkan bisa berhasil. Kalau manusia tidak jujur, akan membahayakan diri sendiri. Bahaya akan selalu mengintip. Dosa dan loba akan selalu menyertainya. Bersahabat harus berlaku adil. Kerja sama jangan mementingkan diri sendiri. Kalau loba dan tamak timbul dalam hati, congkak dan angkuh bakal menjerumuskan. Bahagia bukan lantaran banyak harta. Kaya raya belum pasti bahagia. Berbahagialah kalau anak cucu berbakti. Anak cucu pandai dan berguna barulah idaman. Keluarga yang kaya raya dan jaya makmur. Jangan mengagulkan kemewahan. Siapa congkak tipis rezekinya, yang mulas hati justru tambah rezeki. Berhambur-hambur ibarat sebatang bunga. Lebih bajik memberi sedekah. Kebaikan akan memperoleh imbalan baik. Berkah Tuhan adalah kebahagiaan hidup. Biar miskin jangan kecewa. Patah semangat sukar memperoleh hasil. Rajin dan hemat menjaga diri. Kaya atau miskin silih berganti. Rumah gubuk rumah sederhana. Untung masih mampu memperbaiki sendiri. Meski bukan tanah sendiri. Lebih penting membina diri. Berperilaku baik tanpa harus membayar. Betapapun perbuatan salah pernah dilakukan. Biar miskin dan susah asal pikiran tetap sehat. Tuhan akan merubah pribadinya. Selama hidup tak pernah berbuat jahat. Malaikat memuji setan pun menghormatimu. Perbuatan dan pikiran sejajar lurus. Ajaran agama apapun menghalalkannya. Membangun jembatan membikin jalanan. Obat mujarab untuk fakir miskin. Berbuat amal sebagai urusan biasa. Perbuatan luhur mengharukan Tuhan. Berbuat amal sebagai hobi. Melakukan kejahatan dibenci orang. Kalau dahulu pernah melanggar hukum. Entah bagaimana nanti akibatnya. Walau hidup pernah berbuat kesalahan. Mau insaf dan segera berbuat kebajikan. Kalau tidak segera bertobat, setan iblis akan selalu menggodamu. Perbuatannya menyimpang dari hati nurani. Yang serakah dan tamak akan selalu gelisah. Berbuat serong akhirnya pasti mencelakakan diri sendiri. Kalau cepat insaf bebas dari belenggu. Bumi langit merubah manusia. Baik atau jahat tergantung nurani sendiri. Berbuat baik keluarga bahagia. Berbuat jahat dosanya makin besar. Kalau dalam hukum kehidupan tidak adil, hukum Tuhan akan mengganjarnya. Kalau kehidupan ini sudah sama cocok, putus rezeki akan membuat sengsara anak cucu. Manusia mana tak ingin jaya makmur. Hubungan timbal balik harus jelas. Memupuk harta juga harus halal. Meluruskan masa depan yang gemilang. Berhati jahat dan berbisa. Dosa-dosanya teramat dalam. Diam-diam sering menjebak dan mengatur tipu daya. Akhirnya pasti memperoleh ganjaran Tuhan. Bertindak ceroboh dosanya tak terampun. Berusaha banyak rintangan. Bini bercerai anak berpisah. Anak durhaka sukar menjadi orang. Hukum Tuhan selalu bergulir. Berbuat dosa bakal dihukum selama hidup. Cepatlah merubah watak dan tekun beribadat. Memupuk pahala sebelum masuk neraka. Jangan dikira Tuhan tuli dan gagu. Hukum karma akan tiba cepat atau lambat. Membagi hadiah pada yang baik menghukum pihak yang salah. Haruslah perihal ini selalu diingat di hati. Kitab suci justru penerang hukum Tuhan. Setelah dibaca harus disimpan baik. Sebagai koleksi atau dicetak dan disebarkan. Mendukung keberadaannya sampai abadi. Kitab suci karunia Tuhan atas umatnya. Mengajarkan manusia mengenal pribudi. Memberi sedekah sekalipun juga dilihat Tuhan. Memberi nasihat juga sudah berjasa. Keluarga yang memupuk kebajikan. Tuhan memberi anugerah bahagia. Giok Hong Siang Te menambah umur memberi rezeki. Beberapa generasi tetap jaya dan makmur. Ratusan sampai ribuan buku dicetak dan disebar luaskan. Anak cucu terus jaya makin makmur. Secara kolektif mencetak kitab suci. Rezeki datang masuk ke rumah. Menulis atau mencetak kitab suci. Berarti sudah beroleh pahala untuk di neraka. Giok Hong berhati baik dan adil. Pencetakan buku pasti takkan merasa rugi.
Senang beramal suka membantu. Panjang umur banyak rejeki. El Barat menyebar bibit bahagia di ladang. Sebel sial takkan melukai badan. Selama hidup bacalah beribu berlaksa kali. Usaha apapun yang dilakukan pasti sukses. Selama hidup menekuni ajaran kitab suci ini, beratus tahun anak cucu naik ke sorga. Giok Hong Siang Te bertekad menurunkan ajaran suci. Maka terbitlah Senggoan Kak Chin King. Siapa saja boleh membaca dan memilikinya. Tambah rejeki tambah umur.